Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada kabar gue ambil dari Sky. Ini kabar yang menurut gue lebih heboh lagi ya. Bagaimana Manchester United dilaporkan melihat potensi untuk membawa seluruh staf kepelatihan dari Inggris ke Old Trafford di musim panas ini. Wow, ini tentu saja ada kaitannya dengan Gareth Southgate ya kan, yang disebutkan memiliki kedekatan dengan Dan Ashworth, juga salah satu kandidat yang diakses ya kan oleh Ineos untuk menggantikan Erik ten Hag seandainya Erik ten Hag ini tidak berlanjut di Manchester United musim panas nanti. Wow, menurut gue ini kabar besar. Sebelum ke sana, gue melihat siapa-siapa saja nih coaching staff di tim nasional Inggris. Di bawah Gareth Southgate sebagai manajernya ada Steve Holland, ada Paul Nevin, ada Martin Margetson, Jimmy Floyd Hasselbank dari Belanda ya. Ada Cathy Sorensen, Steve Kemp, Chris Jones. Ini sangat menarik, dan kalau gue lihat dari deretan nama ini, Steve Holland ini nampaknya menjadi asisten kepercayaan dari Gareth Southgate. Sebelum menjadi asisten manajer tim nasional Inggris, dia juga menjadi asisten manajer di tim nasional Inggris U21. Sebelumnya juga sempat menjadi asisten manajer di Chelsea. Nah, ini menarik ya. Selama 6 tahun di bawah beberapa manajer Chelsea, Jose Mourinho, Rafa Benitez, Antonio Conte, Roberto Di Matteo, Andre Villas-Boas, dan juga Gus Hiddink. Dia juga pernah menjadi manajer tim cadangan Chelsea dan manajer di klub-klub lain seperti Stoke City dan juga Crewe Alexandra. Jadi pengalaman dari Steve Holland ini sama seperti Gareth Southgate, lingkungannya di Inggris. Ini menurut gue apa ya? Tentu saja ini masih rumor ya, karena Gareth Southgate juga menolak memberi kabar seperti ini. Dan kalau seandainya memang betul terjadi, artinya Erik ten Hag selesai di Manchester United, tentu saja dengan staf kepelatihan Erik ten Hag juga selesai. Lalu datanglah ini rejim baru dari Gareth Southgate dengan staf kepelatihan yang baru. Akankah ini membawa sesuatu yang positif? Akankah ini membawa sesuatu yang ya Manchester United dalam 2-3 musim ke depan bisa langsung nyetel, bisa langsung menjadi juara atau berada di perburuan gelar juara? Gue lihat belum tentu seperti itu ya. Karena perubahan yang drastis sering sekali juga justru mengakibatkan hal yang tidak bagus di Manchester United terutama. Gue menilai atau gue ingat betul bagaimana David Moyes contohnya. Ketika datang ke Old Trafford, dia membawa hampir seluruh staffnya dari Everton dan mengganti hampir seluruh staff yang ada di Manchester United, bahkan sampai pekerja-pekerja lain yang tidak ada kaitannya langsung dengan teknik ya di Manchester United. Akibatnya apa? Apakah dia bisa menguasai dressing room? Ternyata tidak. Menguasai dressing room menurut gua ini harus dilakukan secara perlahan. Ada proses di sana. Gua ingat ketika Erik ten Hag datang ke Manchester United ya, ada beberapa kandidat calon asisten manajer yang pada saat itu nama-namanya memang diisi oleh mantan pemain Manchester United. Ada Rio Ferdinand, gue ingat di sana. Ada Robin van Persie termasuk juga di sana. Bahkan Wayne Rooney juga sempat disebutkan di sana. Akhirnya Erik ten Hag mengambil siapa? Steve McClaren yang tadinya di Derby County posisinya sudah lebih tinggi ya di manajemen, bahkan kalau tidak salah menjadi asisten dari Erik ten Hag. Steve McClaren ini bukan sosok baru di Manchester United. Nah, tujuannya apa? Ini menjadi jembatan transisi. Pemain juga butuh ada transisi dari manajemen yang berubah, dari staf kepelatihan yang berubah juga. Steve McClaren dengan pengalamannya di Manchester United, menurut gue ini membawa atau dia punya sisi plus di sana dalam melakukan transisi tersebut. Walaupun mungkin dalam beberapa periode dia tidak berada lagi di klub, tapi dia tentu saja ketika hadir di klub Manchester United, staff-staff, pekerja-pekerja Manchester United, ada banyak yang pernah bekerja langsung dengan Steve McClaren. Di sisi manajemen pun juga demikian, bahkan dengan Sir Alex Ferguson sendiri. Jadi bagaimana Steve McClaren ini, dan juga salah satu tugasnya kan menjembatani bukan hanya dari staf kepelatihan ke pemain, tapi juga staf kepelatihan ke manajemen Manchester United pada saat itu kan demikian. Dan menurut gua ini penting, dan dengan merubah seperti ini, seperti yang dikabarkan Sky Sport, ini masih rumor by the way ya, tapi kalau seandainya ini terjadi, gua nggak suka sih sebenarnya hal seperti ini.
Karena walaupun katakanlah manajemen Manchester United ini akan memberikan environment atau lingkungan yang lebih positif kepada pelatih atau manajer Manchester United selanjutnya, tapi tetap saja sih menurut gue pemain ini kan juga tidak akan dirombak langsung 100% semuanya, kan dijual semuanya datang, kan nggak demikian. Sementara dari sisi manajemen ini sudah ada perubahan yang besar. Dari sisi kepemilikan, manajemen eksekutif klub berubah, ya kan, CEO, nanti bawah-bawahnya juga direkturnya akan berubah. Lalu dari sisi teknis, jelas ada sporting director. Ini hal yang baru juga di Manchester United. Terlalu banyak hal yang baru, terlalu drastis, tidak menyisakan ruangan adaptasi menurut gua. Kenapa? Karena jangan lupa Manchester United walaupun berjalan di namanya yang disebut dengan proses, tapi bagaimana hasil ini kan juga diharapkan ada di setiap musimnya. Erik ten Hag pun juga demikian di musim pertama. Walaupun di musim pertama tapi tetap ada tuntutan di sana dan bisa diberikan overachieve. 3 besar, 2 final, 1 trofi. Musim ini pun juga demikian. Walaupun dengan situasi squad yang compang-camping, situasi manajemen yang berubah, tetap dia dituntut untuk bisa ke tiket Eropa dan juga trofi, ya kan, jika dimungkinkan seperti itu. Dan sekali lagi dari apa namanya dari staffnya juga menurut gue terlalu Inggris banget. Bukannya ini sesuatu yang negatif, nggak juga sih, tapi gue menilai bagaimana squad Manchester United ini kan diisi oleh banyak pemain dari berbagai negara dengan kultur yang berbeda, ya kan. Salah satu poin plus dari staf kepelatihan Erik ten Hag ada Michel van der Gaag yang memiliki pengalaman melatih bukan cuma di Ajax tapi juga contoh di Portugal. Dia juga bisa berbahasa multilingual banyak. Ini menurut gue sangat penting sekali karena pendekatan kepada pemain, tentu saja komunikasi ini juga memegang peranan kunci di sana. Erik ten Hag sendiri juga walaupun dia di Ajax dan juga di Utrecht, tapi dia punya pengalaman di Bayern Munchen. Ada saling melengkapi menurut gue. Steve McLaren, lalu juga siapa tadi, Michel van der Gaag dan juga Erik ten Hag sendiri. Sementara dari dari tim kepelatihan dari Gareth Southgate, dengan segala respect ya, gue menilai memang lebih cocok untuk tim nasional. Tapi ketika ini diterapkan di klub, gue nggak yakin, dan oleh karena itulah gue berpikir Manchester United bagus mendatangkan pelatih sekelas tim nasional ya, tapi juga staff ini berpengaruh. Gue ingat juga Sir Alex Ferguson, bagaimana dia juga memiliki staff dari René Meulensteen contohnya dari Belanda, ya kan. Lalu juga Carlos Queiroz dari Portugal. Hal-hal seperti itu menurut gue ini juga penting karena bagaimanapun juga dressing room Manchester United ini akan diisi oleh banyak pemain dengan kultur yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda. Sehingga kalau diseragamkan tidak mungkin sih menurut gue, dan ini justru bisa menjadi bumerang balik. David Moyes sudah memperlihatkan hal tersebut menurut gue. Dia ingin merubah banyak hal ya, bahkan dia sudah merubah banyak hal dan itu tidak berhasil. Dari David Moyes lalu ke Louis van Gaal ada Ryan Giggs yang dijadikan asisten di sana. Lalu Jose Mourinho dengan Michael Carrick, ya kan, diberi kesempatan di sana. Ini menunjukkan bahwa penting ada sosok yang bisa menjembatani dari manajer yang baru masuk dengan orang yang mengenal klub tersebut. Ini menurut gue sangat penting, terutama di Manchester United. Sekali lagi rumor ini menurut gue masih rumor sih ya. Namun kalau terjadi beneran sih ini sangat membuat khawatir gue ya tentang Manchester United, terutama dalam 2-3 musim setelahnya bisa mendapatkan atau berjalan lebih jauh di Premier League atau bahkan di Eropa. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.